Bima, Alia dan Sivana kini berada dalam satu meja yang sama. Tentu saja hal ini membuat Bima dan Sivana merasa tidak nyaman. Sedangkan Alia tampak senyum-senyum saja sedari tadi. Ini adalah momen yang paling dia tunggu-tunggu. Bima, aku ke toilet dulu ya. Kamu ngobrol saja dengan Sivana, pamit Alia. Apa tidak bisa ditahan? Tanya Bima. Bima menanyakan itu karena berharap Alia bisa menahannya dulu sampai mereka pulang. Karena dia tidak mau duduk hanya berdua saja dengan Sivana. Tidak bisa dong. Sudah di ujung tanduk nih. Mules. Sivana, jangan pergi dulu sebelum aku datang ya. Karena ada sesuatu yang mau aku katakan, Alia berdiri lalu pergi meninggalkan Bima dan Sivana. Sivana sampai belum sempat menjawab apa yang diucapkan oleh Alia. Kini tinggallah Bima dan Sivana berdua di meja yang sama. Keduanya saling menunduk dan salah tingkah. Sampai akhirnya Bima yang angkat suara. Mau pesan apa? 24. Tanya Bima. Aku tidak mau pesan apa-apa Bim. Aku hanya sebentar saja kok. Hanya menunggu Alia saja. Abis itu aku pulang, jawab Sivana. Oh begitu ya. Kamu pesan aja kalau mau pesan, Bim. Nanti aku yang bayar. Hitung-hitung aku mentraktirmu dan Alia karena kamu kemarin meminjamiku jas hujan, tidak perlu seperti itu, sih. Itu namanya pamrih. Lagian kenapa harus dikembalikan? Dipakai saja. Aku bisa beli lagi kok, ucap Bima. Tapi kata Alia maaf tidak jadi Bim, Sivana tidak mau mengucapkan yang sebenarnya. Kalau Alia lah yang mengajaknya bertemu untuk mengembalikan jas hujan. Tapi kenyataannya Bima tidak meminta Sivana mengembalikan. Apa ini hanya akal-akalan Alia saja? Tanya Sivana dalam hati. Oh ya sudah kalau gak jadi. Altia mana sih? Ke toilet saja kok lama banget. Bima tampak menoleh ke arah di mana Alia tadi berjalan. Tapi sampal sekarang belum kelihatan kembali juga. Alia lagi sakit perut, Bim. Kok tadi dia bilang mules? Tanya Sivana yang juga mengikuti arah. Pandang Bima dan Alia belum juga menunjukkan batang hidungnya. Mungkin juga sih. Aku juga tidak tahu. Abis makan apa itu anak? Mungkin kamu harus lebih memperhatikan lagi apa yang dia makan, Bim. Apalagi dia sedang menyusui. Jadi harus lebih hati-hati kalau makan dan minum. Tapi juga harus makan yang banyak biar asinya juga banyak, iya, sih. Aku akan ingat nasihatmu. Alia memang kalau tidak diingatkan kadang makannya ceroboh yang sabar ya Bim. Itulah gunanya suami, harus selalu mengingatkan istrinya, makasih ya, sih. Oh ya apa kabar dengan Devano? Apa dia sekarang lebih baik? Alhamdulillah, Kak Vano sekarang sudah banyak berubah. Lah lebih rajin salat, mau belajar ngaji dan juga rajin kerja, oh dia sekarang bekerja. Tanya Bima yang sebetulnya sudah tahu sejak pertemuannya dengan Devano di masjid tempo hari. Tia, perusahaan ayah kan sekarang separuhnya juga dipegang oleh Kak Vano. Jadi dia sekarang pergi ke kantor setiap hari, Bim oh syukurlah kalau begitu. Aku senang mendengarnya. Sivana, boleh aku nitip pesan sama kamu? Tanya Bima sedikit ragu. Karena apa yang diucapkannya nanti khawatir akan menyinggung perasaan Sivana. Pesan apa? Aku mohon kamu ingatkan selalu pada Devano ya, kalau sekarang Alia dan Albi itu adalah tanggung jawabku. Aku mohon dengan sangat dia jangan lagi mengganggu keluarga kami. Karena akhir-akhir ini aku curiga dia sering datang ke kampung kami walau hanya untuk melihat Alia dan Albi dari jauh. Aku tetap tidak suka, sih, oh begitu ya. Lia Bim, aku sudah sering mengingatkan Kak Vano kok. Walau bagaimanapun juga Alia sekarang sudah menikah. Tapi kadang aku juga kasihan sama Kak Vano karena aku sering melihatnya memandangi foto Albi di ponselnya. Sivana merasa sakit saat Bima begitu melindungi Alia. Tapi kemudian dia mencoba untuk sadar kalau Bima sekarang sudah menjadi suami Alia dia punya foto Albi. Tia, maafkan aku Bim, aku yang memberikannya pada Kak Vano. Waktu itu Alia pernah mengirimkan foto padaku lalu aku perlihatkan pada Kak Vano. Maaf kalau membuatmu tidak berkenan, sebenarnya iya, sih. Tapi ya sudahlah tidak apa-apa. Asalkan dia tidak berbuat sesuatu yang bisa membahayakan Alia dan Albi. Sebenarnya aku sudah tidak mau berhubungan lagi dengan kalian, sih. Maaf bukannya aku menyinggung perasaanmu, tetapi bagiku jika kami tetap ada hubungan dengan Vano dan keluarganya, hidup kami tidak akan tenang. Kamu mengerti kan? Lia Bim, aku mengerti.
Aku juga sudah bilang begitu pada Kak Vano. Walau sebenarnya berat masalah Albi, tapi inilah konsekuensi yang harus dihadapi Kak Vano. Dia yang memilih jalan seperti ini setelah kesempatan yang diberikan padanya, aku percaya kamu bisa menasehatinya. Mungkin dia bisa bertemu Albi saat anak itu besar nanti. Karena Albi pasti menanyakan tentang ayah biologisnya. Dan aku tidak mau berbohong tentang itu. Tapi untuk saat ini biarlah aku dan Alitia tenang dulu menata rumah tangga kami. Iya Bim, aku mengerti. Ngomong-ngomong Alia kok belum kelihatan juga. Coba kamu cari ke toilet Bim. Barangkali dia ada apa-apa di kamar mandi. Oh ya sih. Benar juga katamu. Sebentar ya. Bima langsung menuju ke kamar mandi dengan langkah cepat. Dia khawatir dengan keadaan Alia karena sudah setengah jam berlalu, Alia belum juga kembali. Saat di kamar mandi, Bima tidak menemukan siapapun kecuali pegawai kafe. Bima semakin khawatir dengan keadaan Alitia. Dia mengeluarkan ponsel dan menghubungi Alia. Bim, aku pulang dulu ya. Kamu ngobrol santai saja sama Sivana ya. Sebuah pesan yang dikirimkan Alia itu membuat Bima geram. Ternyata pertemuan mereka dengan Sivana adalah rekayasa Alia. Bima tidak mau menjawab pesan itu karena dia sangat marah pada Alia yang sudah mengganggu waktu kerjanya untuk sesuatu yang tidak penting. Bagaimana Bim? Alia mana? Tanya Sivana yang juga ikut khawatir. Alia sudah pulang, sih. Dia sudah kirim pesan dan baru aku baca. Sepertinya dia memang sengaja meninggalkan kita berdua di sini. Dia masih belum menyerah juga rupanya. Menyerah tentang apa? Kenapa dia harus berbuat seperti ini, Bim? Karena dia ingin aku bersatu denganmu. Dia selalu merasa tidak pantas menjadi istriku. Karena yang dia tahu aku, mencintaimu, aku juga sudah bilang pada Alia. Aku tidak akan melakukannya meski dia meminta. Tapi, rupanya banyak cara yang dia lakukan. Mungkin aku lebih baik pulang saja sekarang, Bim. Aku tidak mau dianggap perusak rumah tangga orang. Aku ingin hidup tenang, tapi kenapa selalu saja dilibatkan dalam masalah kalian? Aku permisi dulu Bim. Sivana langsung berdiri dan pergi dari sana.